Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fasya Nur Fatmawati Supardi dengan NIM belakang 283. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul komunikasi bisnis, memahami cara berkomunikasi yang efektif dalam dunia kerja. Nah, presentasi ini merupakan proyek 1 dalam mata kuliah Business Communication di bawah bimbingan Ibu Yenida Parmariza. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Oke, baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, dalam konteks organisasi, dalam dunia kerja itu komunikasi bukan sekedar kegiatan berbicara atau bertukar pesan aja, tetapi komunikasi juga adalah sarana utama dalam menyampaikan informasi, instruksi, maupun koordinasi antar pihak. Nah, setiap aktivitas bisnis itu, mulai dari perencanaan, terus juga pelaksanaan, hingga evaluasi, tidak pernah lepas dari proses yang namanya itu komunikasi. Begitupun ada 3 poin utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, penurunan kinerja, bahkan konflik di dalam organisasi. Dan yang kedua itu ada komunikasi yang baik dan efektif. Nah, ini tuh akan membantu tujuan organisasi tercapai secara optimal. Ketiga, ada prinsip ini berlaku di mana aja. Di semua level ini tuh bisa gitu loh, kayak mulai dari individu, tim, terus hingga seluruh organisasi. Nah, itulah mengapa memahami komunikasi bisnis menjadi sangat-sangat penting. Oke, kita masuk, apa sih itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis itu adalah proses pertukaran informasi, pesan, dan ide antar individu atau kelompok dalam lingkungan organisasi. Nah, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, komunikasi bisnis itu ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah informasi. Artinya, komunikasi itu digunakan untuk menyampaikan data, kebijakan, laporan, dan bahkan instruksi kerja secara akurat kepada pihak yang tepat. Nah, yang kedua itu ada yang namanya itu koordinasi. Koordinasi itu semacam menyelaraskan pekerjaan antar divisi agar seluruh tim bergerak ke arah tujuan yang sama. Nah, yang ketiga itu ada persuasi. Persuasi itu yakni mengaruhi keputusan, meyakinin klien atau memotivasi tim untuk mencapai target yang telah ditentukan. Nah, ketiga tujuan ini tuh menjadi fondasi paling penting dalam setiap komunikasi yang terjadi di lingkungan bisnis. Baik teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi hambatan dan strategi. Nah, hambatan pertama itu adalah pesan yang kurang terstruktur, informasi yang disampaikan tidak runtut sehingga menyulitkan penerima untuk memahami inti pesan tersebut. Nah, hambatan yang kedua itu penggunaan bahasa yang terlalu kompleks atau teknis, yaitu bahasa yang bertele-tele, dapat menimbulkan ambiguitas dan kebingungan. Nah, yang ketiga itu adalah kurangnya perhatian dari penerima. Ketika penerima tidak fokus atau tidak mendengarkan secara aktif, pesan tidak akan terserap secara optimal. Dan yang keempat itu adalah adanya perbedaan latar belakang dan persepsi, yaitu perbedaan pengalaman, budaya, kondisi, emosional antar individu. Nah, itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Nah, strategi untuk mengatasi hambatan. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yaitu ada 4 strategi utama. Nah, yang pertama itu susun pesan secara sistematis dan jelas menggunakan struktur yang logis, yaitu seperti pembukaan, isi, dan penutup. Pokoknya jangan kayak asal langsung to the point gitu, tapi ada step by stepnya. Nah, yang kedua itu gunakan bahasa yang sederhana dan efektif. Pilih kata-kata yang mudah dipahami dan langsung pada inti pesannya. Nah, yang ketiga itu sesuaikan pesan dengan audiens. Pertimbangkan kebutuhannya, latar belakangnya, dan karakteristik si penerimanya gitu. Yang keempat itu ada hindari penggunaan kata-kata ambigu. Nah, gunakan istilah yang spesifik agar tidak menimbulkan makna yang ganda. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, komunikasi bisnis akan menjadi jauh lebih efektif. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama itu pengirim pesan atau komunikator, yaitu pihak yang memulai komunikasi, misalnya kayak seorang manajer yang memberikan arahan tugas kepada karyawannya. Terus yang kedua itu ada isi pesan atau message, yaitu hal yang ingin disampaikan, bisa berupa instruksi, laporan, atau informasi penting seperti target kerja. Nah, yang ketiga itu ada media channel. Nah, media channel ini sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya kayak email untuk komunikasi
komunikasi formal atau chat untuk berkoordinasi yang lebih cepat. Nah, selanjutnya itu penerima pesanan atau komunikasi. Nah, pihak ini itu yang menerima dan memahami informasi tersebut. Misalnya kayak karyawan yang menerima tugas atau klien yang menerima penawaran kerjasama. Nah, yang kelima itu ada namanya umpan balik atau feedback. Nah, respon dari penerima itu seperti apa gitu? Apakah informasi sudah dipahami atau seperti konfirmasi atau balasan pesan. Dan yang keenam itu ada gangguan atau noises, yaitu hambatan yang dapat mengganggu komunikasi, baik dari faktor teknis seperti jaringan internet atau apapun itu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kondisi saat komunikasi berlangsung, atau iya itu konteks situasi, maaf, yaitu misalnya kayak suasana rapat formal versus diskusi tim yang santai. Itu dapat mempengaruhi cara penyampaian pesannya. Oke, kita lanjut ke kasus nyatanya itu, misalkan kayak seorang atasan hanya menulis, tolong selesaikan laporan ini hari ini juga. Nah, meskipun maksudnya si atasan itu biasa aja, tapi kan karena tidak adanya ekspresi atau konteks, karyawan itu kan bisa aja merasa tertekan atau tersinggung. Nah, mungkin pelajarannya adalah dalam komunikasi tertulis, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Misalkan kita bisa loh pakai konteks kayak, mohon bantuannya ya karena deadline klien hari ini. Bisa sambil tersenyum. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi tanpa kata-kata, contohnya itu kayak ekspresi wajah, terus gestur kita, dan juga nada suara kita. Nah, hal ini itu penting karena bisa memperkuat atau menjelaskan pesan yang disampaikan secara verbal. Nah, bahkan dalam beberapa situasi, makna nonverbal ini lebih kuat daripada kata-kata. Nah, contohnya itu kayak gini, ini kan komunikasi nonverbal nih, kayak kita tuh melakukan gestur muka kita, terus juga kayak bahasa tubuh kita, kayak misalkan kayak gini, oke. Nah, sedangkan kalau komunikasi lisan itu mungkin kita juga bisa lewat video call ataupun call dengan orang tersebut gitu, lawan bicara kita. Kalau misalkan penting yang mana, jujur dua-duanya itu penting banget dan saling melengkapi biar komunikasi kita juga lebih efektif. Oke, kita masuk ke komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis itu media tulisan seperti email, laporan, atau memo. Nah, kelebihannya itu adalah bisa didokumentasikan atau dibaca secara berulang-ulang. Nah, namun kekurangannya juga tidak adanya ekspresi langsung sehingga beresiko terjadinya kesalahpahaman atau salah interpretasi. Nah, begitupun jenis-jenis komunikasi tertulis seperti surat bisnis yang digunakan secara resmi antara pihak baik dalam maupun luar organisasi. Contohnya itu kayak surat penawaran. Terus ada email bisnis, yaitu media komunikasi digital yang cepat dan juga efisien, yaitu kayak seperti email konfirmasi. Terus juga ada memo, pesan singkat yang digunakan dalam komunikasi internal perusahaan untuk contohnya itu kayak pemberitahuan kebijakan baru. Terus juga ada laporan, yaitu dokumen yang berisi informasi, analisis, hasil kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan seperti laporan keuangan. Terus yang kelima ada proposal bisnis, yaitu untuk dokumen yang berisi rencana atau penawaran kerja sama kepada pihak lain, contohnya seperti proposal proyek. Oke, di sini ada studi kasus rapat, contohnya dalam rapat tim di sebuah startup, yaitu instruksi hanya disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Nah, akibatnya itu apa? Terjadinya perbedaan pemahaman antar tim. Nah, pelajarannya adalah komunikasi lisan itu perlu didukung juga dengan catatan atau konfirmasi yang tertulis. Selanjutnya kita masuk ke dalam komunikasi internal dan eksternal. Nah, yang pertama itu ada komunikasi internal. Nah, komunikasi internal itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Contohnya itu seperti instruksi kerja dari pimpinan, terus juga ada koordinasi antar divisi, terus rapat internal. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu untuk menjaga kelancaran operasional dan kerjasama dalam tim. Selanjutnya ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan atau mitra bisnis. Nah, komunikasi ini itu penting banget untuk membangun sebuah citra perusahaan dan menjaga kepercayaan publik. Oke, kita masuk ke krisis komunikasi eksternal Garuda Indonesia di tahun 2019. Nah, ketika adanya keluhan pelanggan atau respon yang lambat dan kurang empatik, itu tuh dapat membuat citra si Garuda Indonesia ini menjadi menurun. Nah, dari sini itu kita kan bisa menilai bahwa komunikasi eksternal juga itu harus cepat, tepat, dan juga profesional. Kesimpulannya, sebagai komunikasi bisnis yang efektif sangat penting dalam dunia kerja. Nah, kita itu harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, memilih media yang tepat, serta memahami si audiensnya. Nah, karena komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi memastikan pesan tersebut dipahami dengan benar. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.